Selamat siang saudara sekalian. Pada kesempatan PIK kali ini kita mengambil tema mengatasi iri hati. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Bimbinglah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengatasi iri hati. Galatia 5:19-21 dikatakan, Rasul Paulus berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, itu merupakan perbuatan daging, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan, kata Paulus, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus sekalian, iri hati itu bukanlah cemburu. Terus bedakan ya, iri hati bukanlah cemburu. Cemburu atau jealous, cemburu itu jealous, itu berdasarkan hak. Cemburu atau jealous berdasarkan hak. Allah Yahweh yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang cemburuan. Dalam Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, jealous, ya, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jealous itu berdasarkan hak, cemburu. Iri hati dalam bahasa Inggris adalah envious. Envious itu dilarang oleh firman Tuhan karena tidak berdasarkan hak. Ya, tidak berdasarkan hak, iri hati. 1 Korintus 13:4, agape atau kasih itu does not envy. Nah, itu penting. Kalau dalam terjemahan Alkitab yang kita punya disebut kasih itu tidaklah cemburu. Sebenarnya itu terjemahan yang kurang tepat. Terjemahan yang tepat adalah agape does not envy. Kasih agape itu tidaklah iri hati. Ya. Terjemahan kita tidak cemburu itu kurang tepat. Ya. Oke. Nah, iri hati adalah perasaan tidak senang yang timbul karena sesuatu yang dimiliki orang lain. Perasaan tidak senang yang timbul karena sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Sesuatu itu yang dianggap lebih baik atau yang kita nggak punya, seperti gambar ini. Ya. Nah, sesuatu tersebut bisa berupa harta, kesempatan, kesuksesan, orang yang dicintai, ya, itulah sesuatu itu bisa berarti demikian. Ya. Oke. Nah, orang yang iri hati memiliki perasaan kehilangan atau kekurangan pada dirinya sendiri ketika melihat apa yang diraih oleh orang lain. Jadi jikalau orang lain meraih sesuatu hal yang kita tidak raih, kita orang yang iri hati itu akan muncul semacam perasaan kehilangan gitu, atau kekurangan pada diri sendiri, ya, ketika melihat apa yang diraih oleh orang lain, seperti gambar ini. Ya. Ya. Nah, semua orang itu pernah merasa iri hati. Saya pun yang berbicara ini pernah iri hati. Karena kita semua lah bernatur dosa. Semua orang
para pendeta, pastor, romo, kardinal, pendeta besar, ya, semua orang pernah merasa iri hati. Namun jarang orang yang bersedia mengakuinya. Paling-paling orang akan berkata, aku nggak iri lo. Padahal sebenarnya dia iri hati gitu. Cuma dia berusaha menegasikan. Ya. Jarang orang bersedia mengakui bahwa dia iri hati kepada orang lain. Ya. Karena iri hati, Kain membunuh Habel. Terus korbannya Habel diterima, korbannya Kain ditolak oleh Allah, maka Kain bukan bertobat, bukan mengevaluasi diri, malah diiri hati sama Habel, dibunuhnya Habel itu. Ya, itu Kejadian 4. Karena iri hati, Raja Saul mengejar-ngejar Daud dan berniat untuk membunuhnya beberapa kali. Ya. Karena iri hati. Nah, karena iri dan benci, Hitler dalam Perang Dunia Kedua dari Jerman tuh membunuh 6,5 juta orang Yahudi. 6,5 juta orang. Luar biasa jahatnya, ya. Kalau kita ingat kerusuhan di negara kita pada bulan Mei 1998 yang lalu, maka kita bisa akui bahwa terjadi iri hati dari sebagian kelompok terhadap kelompok lainnya, yaitu kelompok yang diiri hatikan adalah kelompok yang beretnis Chinese. Ya, di berbagai tempat di Indonesia ini. Ya. Oke, iri hati dapat juga ditujukan kepada orang-orang yang lebih miskin, lemah, bodoh, dan nggak mampu. Aneh ya. Iri hati dapat juga ditujukan pada orang yang lebih miskin, lemah, bodoh, dan nggak mampu. Misalnya, nah ini, misalnya Raja Ahab, seorang raja yang ingin memiliki kebun anggur Nabot yang dimiliki oleh Nabot itu. Iri hati dia. Lalu dia semacam bersikap yang tidak senang, tidak bahagia dalam hatinya ketika dia melihat Nabot memiliki kebun anggur di sebelah istananya. Ya. Ahab sebenarnya ada perasaan serakah. Dia pasti sudah punya kebun anggur yang lebih luas, tapi dia iri hati sama Nabot yang memiliki kebun anggur yang pasti lebih kecil luasnya daripada yang Ahab miliki. Ya, apa sih penyebab iri hati itu? Seorang bernama Alfred Adler. Dia berkata, ketika will to power, keinginan untuk berkuasa, will to power. Ketika will to power seseorang terhambat, maka ia akan iri hati. Ya, memang setiap manusia, atau mungkin banyak manusia yang punya will to power, kemauan untuk berkuasa. Tapi kalau itu terhambat, maka ia akan iri hati. Itu kata Alfred Adler. Nah, sudah lihat. Ini kucing, ini ilustrasi aja. Kucing bercermin dan dia melihat, yang di mukaku yang dicermin ini kok singa, ganteng, lebih gagah, lebih kuat, ya, dan lebih ditakuti oleh manusia. Ya. Jadi si kucing itu berimajinasi, ya, kapan aku bisa jadi singa gitu ya. Akar dari iri hati adalah keinginan untuk jadi superior. Nah ini, untuk jadi superior terhadap orang lain. Itulah akar dari iri hati. Ingin untuk jadi superior terhadap orang lain. Ya,
biasanya iri hati disertai dengan munculnya keinginan untuk melihat orang yang diiri hatikan itu celaka. Nah itu, misal seseorang iri hati sama yang lain, lalu dia melihat orang yang diiri hatikan satu kali mungkin mengalami musibah. Timbul dalam hati orang yang iri hati itu, syukur dalam hatinya mungkin. Itu suatu hal yang memang manusia bernatur dosa ya. Biasanya iri hati disertai dengan munculnya keinginan untuk melihat orang yang diiri hatikan itu celaka, dipermalukan dan kehilangan muka. Seorang bernama L.B. Flynn berkata gini, orang yang iri hati merasa keberuntungan orang lain sebagai kerugiannya. Aneh sekali. Berkat bagi orang lain sebagai kerugiannya. Kesehatan orang lain sebagai kesakitannya. Kesuksesan orang lain sebagai kegagalannya. Saya pikir apa yang dikatakan oleh L.B. Flynn ini betul. Orang yang iri hati merasa keberuntungan orang lain sebagai kerugiannya, berkat bagi orang lain sebagai kerugiannya, kesehatan orang lain sebagai kesakitannya, kesuksesan orang lain sebagai kegagalannya. Orang yang iri hati suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang yang diiri hatikan itu, dibanding-bandingkan. Dia sendiri yang membanding-bandingkan. Yang bertujuan guna menemukan alasan untuk membenarkan iri hatinya. Ya, kenapa? Dalam hatinya, kenapa aku bisa iri hati sama orang itu? Ya dia mulai banding-bandingkan. Ya, dengan orang yang diiri hatikan itu. Iya. Beberapa penyebab iri hati. Apa sih penyebab iri hati itu? Iri hati sering dialami oleh orang yang merasa diri gagal. Nah ini. Sering dialami oleh orang yang merasa diri gagal. Dan perasaan gagal itu relatif loh. Relatif. Yang kedua, penyebab iri hati adalah sering dialami oleh orang yang merasa diri direndahkan. Merasa diri direndahkan. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9 ya. Sambil menari-nari para wanita bernyanyi demikian. Saul membunuh beribu-ribu musuh tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Waduh. Dan nyanyian itu didengar oleh Saul dan oleh Daud. Mendengar itu Saul jadi sangat marah. Dia sebagai raja. Sebab pikirnya sebentar lagi tentulah ia yaitu Daud dijadikan raja oleh mereka. Sejak hari itu ia iri hati kepada Daud. Ini dalam terjemahan sehari-hari. Saul iri hati kepada Daud. Karena iri hati memang sering dialami oleh orang yang merasa diri direndahkan. Ya. Beberapa penyebab iri hati yang ketiga adalah iri hati sering dialami oleh mereka yang jauh dari Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita mudah iri hati kepada orang lain. Ya, Galatia 5:19-21. Keinginan tabiat manusia nyata dalam perbuatan-perbuatan yang cabul, ya, kotor dan tidak patut, dalam penyembahan berhala dan ilmu guna-guna, dalam bermusuh-musuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah dan mementingkan diri sendiri, perpecahan dan berpihak-pihak, serta iri hati. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Bermabuk-mabukan, berpesta-pesta dan sebagainya. Bahwa orang-orang yang melakukan hal seperti itu tidak akan menjadi anggota umat Allah. Dalam terjemahan sehari-hari. Ya memang iri hati sering dialami oleh mereka yang jauh dari Tuhan. Semakin kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, semakin kita mudah iri hati. Dan banyak merasakan iri hati dalam hati kita. Jadi kita perlu hidup dekat dengan Tuhan. Iya.
Beberapa pengaruh iri hati dalam kehidupan seseorang. Pengaruhnya apa? Ya. Pertama, iri hati mempengaruhi jalan pikirannya. Mempengaruhi jalan pikirannya. Mengharapkan kecelakaan yang dialami oleh sesamanya yang diiri hatikan itu. Ya, orang yang iri hati akan dalam hatinya, mungkin tidak diungkapkan lewat kata-kata, tapi dalam hatinya ia mengharapkan kecelakaan yang dialami oleh sesamanya yang diiri hatikan itu. Seperti itu. Raja Saul berusaha beberapa kali membunuh Daud yang diiri hatikan itu. Ya. Padahal Daud berniat baik untuk menghibur hati sang raja dengan nyanyian gitu, yang kecapinya, tapi ternyata Saul teriri hati sama Daud. Dia beberapa kali mau bunuh Daud, ya, lemparkan lembingnya. Ya. Nah, beberapa pengaruh iri hati dalam hidup seseorang. Yang kedua adalah mempengaruhi perkataannya. Orang yang iri hati itu suka gosip, kritik, dan humor yang menyinggung. Humor tuh sebenarnya kalau kita perhatikan, humor tuh sebenarnya bukan sekedar humor. Tapi humor tuh ada makna di balik humornya itu. Ada orang yang humornya menyinggung. Ya. Menyinggung orang yang diiri hatikan itu. Ya. Nah, pengaruh iri hati dalam hidup seseorang yang ketiga adalah mempengaruhi perasaannya. Ia selalu tidak merasa sukacita dan puas seperti orang gambar ini. Ya. Dia tidak merasa diri sukacita dan puas karena dia iri hati sama orang itu. Ya. Oke. Pengaruh iri hati dalam diri hidup seseorang yang keempat adalah mempengaruhi tingkah lakunya. Kejahatan, balas dendam, kekerasan, bahkan keinginan untuk membunuh orang yang diiri hatikan itu. Yang kelima, menghambat hubungan baik dan kerjasama dengan sesamanya. Ya memang. Orang yang iri hati sama si A, ya dia sulit berhubungan baik dengan si A dan bekerja sama dengan si A itu. Oke. Nah, Billy Graham almarhum pernah berkata, iri hati mengisolasi seseorang dari teman-temannya. Iri hati yang menyebabkan seseorang hidup sendiri. Iri hati mengisolasi seseorang dari teman-temannya. Oke. Nah, pengaruh keenam dari iri hati dalam hidup seseorang adalah menceraikannya. Oh dia iri hati ya. Terus ya. Itu sikap demikian menceraikannya dari Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, perasaanmu, seperti iri hatimu itu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar doa-doamu ialah segala dosamu. Yaitu termasuk salah satunya adalah iri hati itu. Nah, cara mengatasi iri hati bagaimana? Cara yang tidak sehat, yaitu ada sebagian orang yang suka bersandiwara dan pura-pura. Gak apa-apa kok saya gak iri hati. Aku gak iri hati nih, aku gak iri hati loh. Gitu ya. Cara ini gak sehat. Yaitu dengan bersandiwara dan pura-pura itu. Ya. Munafik. Ya. Cara yang gak sehat yang kedua adalah menggejala dalam bentuk depresi. Orang yang suka iri hati itu depresi, rasa nggak puas, MPO, karena mencari perhatian orang, cari gara-gara, gitu. Mengasihani diri, bukan mengasihi diri. Kalau mengasihi diri itu baik, tapi kalau mengasihani diri, self pity itu nggak baik. Ya. Berkata dan berbuat negatif terhadap orang yang diiri hatikan itu.
Oke. Sekarang cara yang sehat apa? Bagaimana? Cara yang sehat kita bernatur dosa, kita sadar seringkali kita iri hati sama orang lain, maka kita harus menghadapinya dengan cara yang sehat. Pertama, sadari itu. Sadari. Iri hati adalah buah dosa, maka perlu bantuan Roh Kudus untuk menguasai pemikiran dan perasaan kita, hati kita. Ya. Perlu bantuan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Ya, cara sehat yang kedua adalah melatih diri untuk berpikir positif. Pikir positif. Orang yang iri cenderung berpikir negatif terus terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri. Coba kita minta Tuhan berikan saya pikiran positif. Ya. Untuk menggantikan pikiran-pikiran negatif itu. Yang akan mempengaruhi tutur kata dan sikap saya terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri. Dan terhadap Tuhan. Sebab orang yang iri hati kepada orang lain seringkali bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan kok Engkau tidak berikan aku talenta seperti orang yang aku iri hatikan itu. Padahal setiap orang diberikan talenta khusus. Kalau kita bisa mensyukuri, kita aplikasikan talenta itu dalam pelayanan, dalam tindakan kita, Tuhan akan memberkati kepada kita juga. Ya. Jadi jangan dan tidak perlu kita iri hati kepada orang lain. Oke. Bandingkan pengaruh masa kecil. Ada sebagian orang tua selalu membanding-bandingkan anak-anaknya antara sesama anak-anaknya, dibanding-bandingkan gitu ya. Ya. Orang tua seperti itu melatih anak-anaknya untuk saling berkompetisi, saling iri hati kepada sesama saudara. Itu tidak baik ya. Filipi 4 ayat 8 bagus. Jadi akhirnya saudara, bagus ini. Semua yang benar, bukan yang bohong. Semua yang mulia, bukan yang negatif, bukan yang menjelek-jelekan orang lain, itu enggak mulia ya. Semua yang adil, bukan mau menang sendiri. Semua yang suci, bukan yang najis kotor. Semua yang manis, bukan yang pahit, kebencian, kedendaman. Semua yang sedap didengar, bukan gosip-gosip, tapi yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebab a man is what he thinks. Manusia ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Kalau kita berpikir seperti Filipi 4 ayat 8 ini luar biasa. Akhirnya sudah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Mohon Roh Kudus menyucikan pikiran kita, perasaan kita, akal budi kita, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, cara yang sehat untuk mengatasi iri hati yang ketiga adalah bersikap dan berpikir fair, adil kepada sesama. Bersikap dan berpikir fair, adil kepada sesama. Setiap orang tuh punya kelebihan dan kelemahan, gak ada orang yang sempurna. Setiap orang punya kelebihan, termasuk diri kita. Setiap kita punya kelebihan dan punya kelemahan. Kita harus terima itu. Ya. Ini foto kampus Seminar Alkitab Asia Tenggara yang lama. Kalau sekarang sudah yang baru. Kampus yang lama ini tempat waktu lalu kami studi. Puji Tuhan selama beberapa tahun studi di situ, Tuhan memakainya. Ya, jadi berkat bagi kami semua yang studi di situ. Puji Tuhan. Ya. Nah ini yang merancang kampus saat yang lama dengan auditorium yang bisa muat sekitar 1.300 orang gitu ya. Itu adalah Pak Stephen Tong. Ini gambar beliau masih muda ya. Beliau merancang luar biasa auditorium yang bagus, aula yang bagus itu. Ya, dengan
amplifier yang secara relatif itu kecil wattnya, tapi bisa diterima oleh semua orang yang hadir di auditorium. Bagus sekali ya. Dengan gedung-gedung penunjang yang lain. Luar biasa. Ya. Memang Pak Stephen Tong diberikan talenta yang jadi berkat bagi banyak orang. Kita pikir kalau kita bandingkan dengan Alkitab, hambanya ini mungkin diberikan 5 talenta. Kadang-kadang sebagian orang mungkin iri hati sama beliau. Kok bisa seorang pendeta yang gak belajar secara formal tentang arsitek, kok bisa ya? Nah, beliau banyak baca, banyak melihat, banyak membandingkan. Akhirnya bisa merancang. Luar biasa. Puji Tuhan. Bisa jago filsafat, jago berbahasa Inggris, ya, bahasa-bahasa Tionghoa lainnya. Ya, luar biasa. Bahasa Jawa juga bisa. Khotbah dalam bahasa Jawa. Ya, luar biasa. Tetapi apakah beliau punya kelemahan? Pasti punya kelemahan. Coba kalau tanya kepada istrinya, pasti dia lebih tahu daripada kita tahu. Kita tanya anak-anaknya, pasti mereka lebih tahu daripada kita tahu. Ya, karena setiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Di balik kesuksesan pasti ada pengorbanan yang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Jadi kita seringkali iri hati sama kesuksesan seseorang. Tapi kita perlu tahu kenapa dia bisa sukses. Pengorbanan apa yang dia sudah lakukan sebelum kesuksesan itu dicapainya. Pasti di balik kesuksesan pasti ada pengorbanan. Seringkali kita maunya sukses aja, tapi kita lupa pengorbanan apa yang orang itu sudah lakukan dalam hidup sebelum dia meraih sukses itu. Ya, seringkali orang iri hati kepada kesuksesan seseorang, tapi nggak mau melakukan pengorbanan. Jangan lupa ya, di balik kesuksesan pasti ada pengorbanan yang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Puji Tuhan. Ya. Jangan hanya lihat produknya. Seringkali orang iri hati hanya melihat produknya, tapi lihat prosesnya yang dilakukan sebelum produk itu dicapainya. Ya. Jangan hanya lihat produknya, tapi juga pada prosesnya juga. Kita perlu tahu ini. Wow. Iya, cara yang sehat untuk mengatasi iri hati adalah komunikasi dengan orang lain perlu dikembangkan dan diperluas. Jangan kita sempit pikiran kita. Kita perlu perluas komunikasi kita dengan orang lain. Sadari hal-hal peka yang mudah menimbulkan iri hati dalam diri. Ya. Hal-hal apa dalam lingkungan kita kalau kita mengatakan itu akan peka kepada orang lain. Atau kita memakai hal tertentu akan peka terhadap orang lain. Atau sikap tertentu akan peka terhadap orang di lingkungan kita. Harus hati-hati. Jadi sadari hal-hal peka yang mudah menimbulkan iri hati dalam diri. Ya, jangan sombong, bersikap ramah kepada orang lain. Dan tidak sombong terhadap orang lain. Nah ini saya mengambil foto ini foto seorang anak Tuhan dari satu gereja GKI di Jogja. Nampaknya orang ini kok sederhana, simple saja. Tapi beliau ini adalah bos daripada apotek-apotek yang diberi merek yang terkenal. Saya tidak perlu sebut merek apotek itu ya. Di banyak kota ya ada apotek itu ya. Karena mungkin franchise ya. Nah ini bosnya ini. Dia adalah seorang pengurus daripada satu gereja di Jogja. Ya. Saya pernah ketemu beliau karena saya pernah melayani di situ. Tapi walaupun beliau sebagai seorang bisnis yang terkenal dalam acara yang diadakan oleh gereja mereka, beliau tuh rela jadi seorang yang yaitu mengoperasikan LCD, sederhana saja. Seorang kaya raya, tapi dia mau melayani dengan sederhana saja. Jadi nggak sombong, ya. Puji Tuhan. Ya, oke. Dan yang terakhir, mengarahkan energi iri hati kepada hal-hal yang konstruktif. Iri hati itu punya energi, ya. Tapi kita arahkan iri hati kepada hal-hal yang konstruktif, bukan yang destruktif.
bukan yang menghancurkan. Energi yang konstruktif maksudnya apa? Kita arahkan iri hati itu sehingga menjadi satu energi untuk mendorong kita untuk bekerja atau belajar lebih keras lagi. Kalau kita iri hati kepada kesuksesan orang lain, ya biarlah kita didorong untuk melakukan persiapan-persiapan yang hebat, yang lebih kuat, yang lebih keras lagi, supaya kita bisa sukses di bidang itu juga. Ya, Tuhan mau menolong kita dan Roh Kudusnya mau menguatkan kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Roh Kudus selalu siap menolong, memberikan kita penyertaannya. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus menolong kami untuk menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang bersyukur untuk segala anugerah Tuhan, talenta yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami kembangkan itu untuk jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.